Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, NIM 200222204, Prodi Administrasi Publik, Ruangan Reguler 5. Pada kali ini saya akan membacakan materi yaitu Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memenuhi tugas MIT. Adapun yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Terhadap banyak definisi tentang perencanaan karena perbedaan sudut pandang, fokus perhatian, serta perbedaan cakupan bidang dalam perencanaan itu sendiri. Secara umum, perencanaan merupakan proses penetapan suatu tujuan setelah mempertahankan pembatas internal dan pengaruh eksternal, yang kemudian mengartikulasikannya dengan jelas strategi atau langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat dengan Bapeda, adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota melalui sekretaris daerah. Selanjutnya, perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tepat, mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Adapun hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, yang pertama yaitu belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua yaitu belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga yaitu belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dan pembangunan dan data pembangunan. Yang kelima yaitu rendahnya kapasitas sumber daya perancangan pembangunan. Dan selanjutnya yang keenam yaitu rendahnya inovasi daerah. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi yang pertama yaitu rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) merupakan perencanaan makropolitis berwawasan 20 tahun dan memuat visi dan misi arah pembangunan jangka panjang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) daerah setiap 5 tahun sekali. Rencana pembangunan yang kedua yaitu rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Yang ketiga yaitu rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan (RPJP) nasional merupakan penjabaran dan tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi misi dan arah pembangunan nasional. Selanjutnya, perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu yang tertentu.
Adapun prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yaitu yang pertama merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah nasional. Yang kelima, dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun 4 tahap proses perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan target atau tujuan perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai oleh sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan sangat penting karena tujuan dan rencana yang menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua untuk memerlukan informasi terutama keuangan, data statistik dapat dilakukan melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dalam hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan faktor-faktor lingkungan inter dan ekster yang dapat membantu organisasi mencapai tujuan atau yang mungkin membuktikan masalah walaupun sulit dilakukan. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan penilaian alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.